Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian dalam kondisi yang baik dan tentu saja senantiasa bergembira menyambut kedatangan materi IPA ya. Tentu saja sambutlah mata pelajaran IPA ini dengan senyum yang lebar dan hati yang riang gembira. Anak-anakku, setelah pekan yang lalu kalian Bapak minta untuk menuliskan peta konsep materi IPA semester 2 ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan ini merupakan bab pertama untuk materi IPA dalam semester genap ini. Nah, dulu di sekolah dasar mungkin kalian pernah belajar mengenai organisasi kehidupan ini. Di tingkat SMP kita akan mempelajari kembali dengan lebih mendalam dan nanti diharapkan kalian dapat lebih memahami lagi mengenai apa itu sebenarnya organisasi kehidupan. Sudah tidak sabar ya menunggu penjelasan dari Bapak? Langsung saja kita mempelajari materinya. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah menyebutkan tingkatan atau hierarki kehidupan. Kemudian yang kedua, diharapkan setelah mempelajari bab ini, kalian mampu memahami struktur dan fungsi dari sel. Yang ketiga, kalian mampu membedakan antara jaringan, organ, dan sistem organ. Kemudian yang terakhir, nanti kalian mampu menjelaskan konsep mengenai sistem organ dan organisme. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anakku, perhatikan gambar berikut ini. Di sini Bapak tunjukkan ada tumbuhan, kemudian ada hewan, dan ada juga manusia ya. Nah, anak-anakku, Bapak ingatkan kembali materi di SD dulu sudah disampaikan oleh guru kalian tentunya bahwa dalam kehidupan tubuh suatu organisme itu merupakan sebuah organisasi. Apa maksudnya? Tubuh kita khususnya itu kan terdiri dari beberapa bagian. Ada tangan, kemudian kaki, kepala, mata, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu saling berkait ya. Ketika tangan merasakan sakit, kepala juga kan merasa cenut-cenut seperti itu. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan organisasi. Jadi, tubuh suatu organisme atau makhluk hidup merupakan suatu kesatuan. Apa saja yang menyusunnya? Nah, perhatikan susunan hierarki dari organisasi kehidupan. Tingkatan yang pertama dari organisasi kehidupan adalah sel. Jadi sel ini paling rendah. Nah, sel-sel kemudian bergabung membentuk jaringan. Jaringan dia akan bergabung membentuk organ. Organ-organ akan bekerja sama membentuk sistem organ. Dan akhirnya seluruh sistem organ akan membentuk satu tubuh yang dinamakan dengan organisme. Nah, apakah setiap sel penyusun jaringan dan organ manusia atau hewan dan tumbuhan itu sama? Baik, kita pelajari satu persatu tentang hierarki dari organisasi kehidupan. Yang pertama adalah sel. Anthony van Leeuwenhoek pertama kali menemukan mikroskop. Nah, dengan ditemukannya mikroskop, kemudian terbukalah cakrawala pengetahuan, khususnya dalam bidang mikroorganisme. Setelah ditemukannya mikroskop, maka ditemukanlah sel oleh Robert Hooke. Robert Hooke menemukan sel ketika melakukan pengamatan terhadap potongan kayu gabus. Pada perkembangan berikutnya, Rudolf Virchow mengatakan omnicellular acellular, bahwa sel berasal dari sel yang lainnya. Sehingga muncullah teori tentang sel. Yang pertama, bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel. Yang kedua, sel adalah unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Yang ketiga, sebagaimana pendapat Rudolf Virchow bahwa sel dihasilkan dari sel-sel lainnya. Nah, kemudian disimpulkan bahwa
unit terkecil yang menyusun tubuh suatu makhluk hidup adalah sel. Makhluk hidup sendiri terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan sel-sel yang menyusunnya. Yang pertama ada makhluk hidup uniseluler. Uni artinya satu, sehingga makhluk hidup uniseluler itu berarti makhluk hidup tersebut hanya disusun oleh satu sel. Contohnya ada bakteri, kemudian Paramecium caudatum, amuba, dan beberapa jenis makhluk hidup mikroorganisme lainnya. Kemudian yang kedua adalah makhluk hidup multiseluler. Artinya makhluk hidup tersebut disusun oleh lebih dari satu sel. Beberapa kelompok makhluk hidup multiseluler diantaranya adalah tumbuhan, jamur, dan juga hewan. Serta beberapa jenis protista seperti ganggang merah yang lebih kita kenal sebagai rumput laut. Anak-anak, apa saja bagian-bagian dari sel? Secara garis besar, sel terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah inti sel. Inti sel ini merupakan pusat pengaturan seluruh kegiatan sel, baik mulai dari pembelahan sampai dengan perkembangan sel itu sendiri. Bagian yang kedua dari sel adalah sitoplasma atau cairan sel. Cairan sel itu ada 2 macam. Yang pertama ada cairan di luar inti sel, dan yang kedua, nukleoplasma atau cairan yang berada di dalam inti sel. Kemudian bagian sel yang ketiga adalah membran sel. Membran sel ini terdiri dari lipoprotein untuk mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel tersebut. Nah, di dalam sel itu terdapat bagian-bagian kecil yang dinamakan dengan organel sel. Nah, organel sel inilah yang nantinya akan bekerja dengan fungsi-fungsi tertentu. Organel sel yang pertama ada ribosom. Ribosom ini berfungsi untuk tempat sintesis protein atau pembentukan protein. Protein-protein yang dihasilkan oleh ribosom inilah yang kemudian menentukan karakter-karakter khusus yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup. Contohnya, protein yang menentukan warna kulit, protein yang menentukan warna rambut, bentuk rambut, lurus atau keriting, warna mata, ada yang warnanya coklat, biru, dan lain sebagainya. Ada orang yang tubuhnya tinggi atau tubuhnya pendek, itu ditentukan oleh protein yang dihasilkan oleh ribosom ini. Organel lainnya adalah lisosom. Lisosom ini merupakan alat pencernaan pada sel. Nah, lisosom tersebut juga berfungsi untuk menghancurkan zat-zat asing yang masuk ke dalam sel. Berikutnya ada mitokondria. Mitokondria ini merupakan tempat respirasi seluler. Karena tempat terjadinya respirasi, maka mitokondria ini nantinya akan berfungsi sebagai penghasil energi. Energi yang dihasilkan di dalam sel itu dinamakan dengan ATP atau adenosin trifosfat. Ada juga NADP ya. Berikutnya, organel sel itu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini berfungsi sebagai penghubung antara inti sel dan sitoplasma. Dengan kata lain, bahwa retikulum endoplasma ini merupakan alat transportasi protein dari inti sel menuju ke sitoplasma. Retikulum endoplasma itu ada 2 macam, ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma yang halus. Retikulum endoplasma kasar sendiri itu apabila di sekitar retikulum endoplasma terdapat ribosom. Nah, ini dinamakan dengan retikulum endoplasma kasar. Apabila tidak ada ribosom di sekitar retikulum endoplasma, maka disebut dengan retikulum endoplasma halus. Berikutnya ada badan Golgi. Badan Golgi ini merupakan alat pengeluaran pada sel. Badan Golgi juga biasanya berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan berbagai macam enzim pada sel-sel tertentu. Vakuola. Vakuola merupakan tempat menyimpan makanan. Jadi pada beberapa jenis makhluk hidup, terutama pada tumbuhan, vakuola ini digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Vakuola-vakuola banyak terdapat pada akar ketela pohon atau singkong misalkan. Berikutnya ada sentriol.
sentriol ini berperan dalam proses pembelahan sel. Dan yang terakhir yang Bapak contohkan di sini ada plastida. Nah, plastida ini merupakan organel sel yang mengandung pigmen atau zat warna. Contohnya klorofil, kemudian antosianin, dan lain sebagainya ya. Anak-anak, tadi di awal sudah Bapak sampaikan sebuah pertanyaan apakah antara sel hewan dan sel tumbuhan itu sama. Nah, baik, kita lihat apakah sama atau berbeda. Di sebelah kiri ada sel hewan, sementara di sebelah kanan ada sel tumbuhan. Perhatikan bagian-bagian selnya atau organel sel yang dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Yang pertama tentu saja ada inti sel. Baik hewan maupun tumbuhan itu memiliki inti sel ya, karena inti sel inilah yang mengendalikan dari aktivitas sel tersebut. Kemudian ada retikulum endoplasma, baik sel hewan maupun sel tumbuhan juga memiliki retikulum endoplasma. Ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma yang halus. Berikutnya ada ribosom, baik sel hewan maupun sel tumbuhan itu memiliki ribosom. Kemudian badan Golgi, keduanya memiliki badan Golgi. Mitokondria, ya karena mitokondria ini merupakan alat respirasi sel, maka baik hewan maupun tumbuhan memiliki mitokondria. Berikutnya ada peroksisom. Peroksisom dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Pada gambar itu ada lisosom. Ternyata pada sel tumbuhan itu tidak terdapat lisosom, maka inilah yang merupakan ciri yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama ada lisosom. Pada tumbuhan ternyata ada juga vakuola, di sel hewan tidak ada. Kemudian ada kloroflas atau zat warna hijau daun, di sel hewan tentu saja tidak ada. Dan yang terakhir ada dinding sel. Dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sementara sel hewan tidak ada. Dan di sini masih tersisa satu, baik sel hewan maupun sel tumbuhan itu memiliki membran plasma ya, karena membran plasma inilah yang membatasi antara satu sel dengan sel yang lainnya. Jadi itu tadi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kita ulas lagi, yang pertama yang membedakan adalah lisosom, hanya dimiliki oleh sel hewan, vakuola hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, kloroflas hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, dan dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sementara pada sel hewan tidak ada. Jadi paling sedikit ada 4 organel sel yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Perhatikan ilustrasi sel berikut ini. Di sini ternyata bahwa sel itu bisa dianalogikan sebagai sebuah pabrik. Ada ruang kontrolnya, kemudian ada alat pembangkit tenaganya, kemudian ada mesin penghasil produknya, ini mesin ya, kemudian ada alat transportasinya, kemudian ada gudang penyimpanannya. Bagaimana analoginya? Baik, perhatikan slide berikutnya. Nah, ternyata di sini ruang kontrol ini merupakan nukleus. Di dalam nukleus atau di dalam inti sel itu terdapat kromosom. Kromosom ini disusun oleh DNA. Nah, kita sering mendengar di TV ya ada tes DNA seperti itu. DNA ini kemudian membentuk sebuah organela di dalam inti sel yang dinamakan dengan kromosom. Di sini ada mitokondria sebagai pembangkit tenaganya, kloroflas yang menghasilkan zat gula, di sini gula ya, ribosom yang menghasilkan protein, vakuola sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, kemudian ada retikulum endoplasma sebagai alat transportasi dari inti sel menuju ke sitoplasma, dan ada membran sel yang membatasi antara satu sel dengan sel yang lainnya. Berikutnya ada jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi sel-sel yang fungsi dan bentuknya sama bergabung menjadi satu membentuk jaringan. Seperti itu ya. Jaringan itu merupakan kumpulan-kumpulan dari sel.
Terdapat 5 jaringan yang dimiliki oleh tumbuhan. Yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem inilah yang merupakan sel-selnya yang senantiasa aktif membelah, yang menyebabkan tumbuhan itu bertambah tinggi, seperti itu ya, muncul cabangnya, itu diakibatkan karena adanya jaringan meristem. Kemudian yang kedua ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong inilah yang memperkuat atau memperkokoh suatu tumbuhan. Ada jaringan dasar yang disebut dengan parenkim. Parenkim inilah yang mengisi ruang antar jaringan. Ada jaringan pengangkut yang kita kenal sebagai xilem dan floem. Dan yang terakhir ada jaringan pelindung atau epidermis. Jaringan epidermis inilah yang melindungi permukaan tumbuhan. Penjelasan lebih lanjut mengenai jaringan-jaringan pada tumbuhan nanti akan kita bahas di kelas 8 semester pertama ya. Di kelas 8 nanti kita akan membahas mengenai struktur pada tumbuhan. Berikut gambaran tentang jaringan pada daun. Berbeda dengan batang, pada daun parenkim mengalami modifikasi, diantaranya membentuk jaringan palisade dan spons. Pada palisade dan spons itu terdapat klorofil, sehingga palisade dan spons, terutama pada palisade, ini merupakan pusat terjadinya proses fotosintesis. Di bagian atas dari daun biasanya dilindungi oleh kutikula. Kutikula ini merupakan lapisan lilin ya, yang fungsinya untuk mengurangi proses penguapan. Di bagian atas dan di bagian bawah itu terdapat epidermis, kemudian ada berkas pembuluh juga tentunya, tulang-tulang daun. Nah, tulang daun itu merupakan susunan dari berkas pembuluh. Pada umumnya, di bagian bawah tumbuhan itu terdapat mulut daun atau yang disebut dengan stomata. Pada tumbuhan air, contohnya pada bunga teratai, daun bunga teratai itu stomatanya terdapat di bagian atas. Berikut ini jaringan pada hewan atau pada manusia khususnya. Contohnya organ lambung. Organ lambung itu disusun diantaranya oleh jaringan epitelium. Nah, jaringan epitel ini berfungsi sebagai pelindung dari suatu organ. Kemudian berikutnya ada jaringan penghubung, ada jaringan otot tentu saja pada lambung, dan ada juga jaringan saraf ya. Jaringan saraf ini disusun oleh sel-sel saraf, jaringan otot tentu saja disusun oleh sel-sel otot, jaringan penghubung ikat itu disusun oleh sel-sel yang menghubungkan bagian-bagian tubuh seperti jaringan tulang, jaringan ikat, ada jaringan darah juga, kemudian ada jaringan epitelium. Nah, sel-sel epitelium ini biasanya susunannya rapat karena fungsinya sebagai pelindung. Itu contoh jaringan pada manusia. Berikutnya adalah organ. Organ ini merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang membentuk fungsi yang khusus atau spesifik. Contohnya organ lambung. Organ lambung ini kan tugasnya khusus. Lidah juga itu organ. Telinga itu juga organ. Organ-organ ini disusun oleh beberapa macam jaringan sebagaimana yang dijelaskan tadi. Contohnya pada lambung itu disusun oleh jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan penyokong, dan juga jaringan ikat. Bagaimana dengan tumbuhan? Kalau pada tumbuhan itu lebih sederhana organ yang dimilikinya. Yang pertama tentu saja setiap tumbuhan itu memiliki akar. Meskipun pada lumut itu akar yang dimiliki bukan akar sejati. Kemudian ada batang dan daun. Serta modifikasi dari daun diantaranya ada bunga, buah, dan biji ya. Nah, biji itu biasanya dihasilkan oleh tumbuhan berbiji atau spermatofita. Sementara kalau tumbuhan lumut dan paku-pakuan itu menghasilkan spora. Itu mengenai organ. Berikutnya sistem organ. Sistem organ merupakan gabungan dari organ-organ yang membentuk suatu sistem dengan fungsi-fungsi tertentu. Contohnya di sini ada sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan disusun oleh organ mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, dan seterusnya. Nah, semua organ ini membentuk suatu sistem yang dinamakan dengan sistem pencernaan. Contoh lainnya yaitu ada sistem integumen, rangka, saraf, otot, urin, endokrin, sistem pernafasan, sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah, dan ada juga sistem reproduksi. Jadi banyak sekali sistem-sistem pada hewan
dan manusia ya tentunya di sini khususnya. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Contohnya pada tumbuhan ada sistem transportasi. Sistem transportasi ini disusun oleh xilem dan floem tadi ya, jaringan angkut. Jaringan angkut itu bekerja sama dengan jaringan-jaringan lainnya, contohnya jaringan pada batang ada jaringan parenkim, kemudian ada kambium, kemudian ada jaringan empelur, dan ada juga korteks ya, yang merupakan tempat beradanya si xilem dan floem ini. Jadi lebih sederhana dibandingkan dengan manusia khususnya. Nah, seluruh sistem tadi pada akhirnya akan membentuk satu tubuh, satu kesatuan yang dinamakan dengan organisme. Apa itu organisme? Organisme adalah sistem-sistem organ yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Jadi satu tubuh, ya, satu utuh tubuhnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan organisme. Contohnya, di dalam suatu tubuh, di dalam satu organisme, setiap sistem-sistem itu tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya sistem respirasi, dia harus bekerja sama dengan sistem pencernaan untuk mengangkut zat makanan. Dia juga harus bekerja sama dengan sistem sirkulasi untuk mengangkut darah dan juga oksigen. Zat makanan diangkut tentunya ke seluruh tubuh oleh sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Dan tentu saja, semua sistem ini itu tidak bisa berjalan apabila sistem koordinasi, sistem saraf itu tidak bekerja dengan normal. Artinya sekali lagi bahwa semua sistem itu harus bekerja sama, harus berjalan dengan normal agar sistem-sistem yang terdapat di organisasi itu bisa bekerja dengan semestinya. Salah satu sistem itu terganggu, maka sistem yang lainnya juga akan ikut terganggu. Kesimpulannya, organisasi kehidupan itu disusun yang pertama oleh sel. Sel ini akan bergabung membentuk jaringan. Jaringan nantinya akan bergabung membentuk organ. Organ-organ akan bekerja sama membentuk sistem organ. Dan pada akhirnya, semuanya akan menyatu di dalam suatu tubuh yang utuh yang disebut dengan organisme. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bapak mengenai sistem organisasi kehidupan. Berikut ada kuis yang harus kalian kerjakan. Ada 3 buah soal ya. Yang pertama, sel dianalogikan sebagai sebuah pabrik. Jelaskan maksud dari analogi tersebut. Yang kedua, jelaskan 2 perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ketiga, tubuh manusia tersusun atas berbagai sistem organ. Apabila salah satu sistem tidak bekerja dengan normal, apakah akan berpengaruh terhadap sistem yang lainnya? Jelaskan dan berikanlah contohnya. Nah, tadi semuanya sudah Bapak jelaskan ke kalian ya. Kalian kerjakan kuis ini, kemudian ditulis jawabannya di buku tulis IPA kalian. Jangan lupa setelah selesai kalian foto hasil pekerjaan kalian tersebut dan dikirimkan melalui aplikasi Teams. Anak-anak, di akhir pertemuan ini ada sebuah kutipan yang ingin Bapak bacakan untuk kalian. Thomas B. Macaulay mengatakan, "Saya pilih menjadi orang miskin yang tinggal di pondok penuh buku daripada menjadi raja yang tak punya hasrat untuk membaca." Nah, si Thomas ini mengatakan demikian karena dia menyadari betapa pentingnya membaca. Seperti itu. Jadi jangan lupa kalian baca buku siswanya ya untuk menambah pengetahuan kalian. Yang memiliki diktat IPA juga dibaca untuk menambah literasi kalian. Nah, anak-anakku, itu tadi penjelasan Bapak mengenai organisasi kehidupan. Jangan lupa, tadi di akhir penjelasan Bapak ada kuis yang harus kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan dengan baik, ditulis dengan baik di buku tugas kalian. Kemudian setelah selesai, kalian kirim fotonya melalui lampiran jawaban di aplikasi Teams. Itu saja, terima kasih, sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.